Si Martin Paes permalukan striker Arab Saudi. Roberto Mancini dikabarkan mundur. Sintayong respect. Ranking timnas melesat tajam. Hilgers tambah kekuatan lini belakang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ragnar Orembagut gacor, Martin Paes permalukan striker Arab Saudi. Hadirin jamaah dipastikan berbahagia usai timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Menerapkan formasi 3-4-3, Sintayong menunjukkan kelasnya sebagai raja taktik dengan memasang pemain kejutan seperti Kelvin Verdong yang tampil sebagai center back. Ulasan menarik lainnya, let's go! Pada babak pertama, kejutan terjadi ketika timnas Indonesia mampu tampil impresif dan tanpa beban di depan puluhan ribu pendukung Arab Saudi. Dipimpin oleh JIZ sebagai kaptennya, timnas Merah Putih mampu menjalankan taktik Sintayong dengan apik. Kombinasi apik antara pemain serta pertahanan yang kokoh terlihat membuat skuad asuhan Roberto Mancini kesulitan mengembangkan permainan. Bahkan, bek Arab Saudi Al-Bulayi yang terkenal keras pun tidak mampu menunjukkan kualitasnya. Sementara pemain lain harus ditarik keluar lantaran cedera usai menahan gempuran skuad Garuda. Puncaknya ketika timnas Indonesia mampu unggul lewat gol Ragnar Orembagut yang diawali kerjasama apik dari Rafael Schreik dan Witan Sulaiman. Bola yang sempat terkenal Sandy Walsh berhasil menghujam gawang Arab Saudi hingga menjadi bukti bahwa timnas Indonesia telah bermain apik sepanjang babak pertama. Sayangnya, gawang Martin Paes harus kebobolan berkat adanya miskomunikasi di lini belakang. Di babak kedua, drama pun terjadi ketika timnas Indonesia mendapatkan gempuran Arab Saudi yang memburu kemenangan di kandang. Namun, pertahanan tim Merah Putih lagi-lagi tampil kokoh. Rizky Ridho tampil bersih, JIZ tegas, dan Kelvin Verdong sangat cerdik. Tidak terkecuali sang kiper Martin Paes. Dengan kapasitasnya sebagai penjaga gawang yang mentas di salah satu liga terbaik di kawasan benua Amerika Utara, serta seringnya Martin Paes bertemu dengan lawan-lawan yang berkualitas, membuat level permainan kiper yang satu ini sudah tidak diragukan lagi. Terbukti pada laga tersebut, Martin Paes beberapa kali melakukan beberapa penyelamatan penting. Meski sempat melakukan blunder hingga menyebabkan penalti, kiper yang sedalas tersebut membayar kesalahan lewat save gemilang. Bahkan selepas itu Martin Paes kembali tampil garang dengan menepis tembakan keras dari punggawa Arab Saudi. Skuad asuhan Roberto Mancini ini pun tampak heran dengan kesulitan pertahanan timnas Indonesia. Sontak aksi Martin Paes tersebut juga mendapatkan komentar dari akun klub MLS LC Dallas. Klub Paes itu bahkan berikan julukan baru yakni Martin Curvy. Fakta usai skuad Garuda berhasil curi poin di markas Arab Saudi. Pertama, Sintayong respect. Meski berhasil menahan imbang, Sintayong mengakui Arab Saudi merupakan tim yang berada di level lebih tinggi daripada timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini menilai The Green Falcon sulit dibandingkan dengan tim-tim yang pernah dihadapi oleh timnas Indonesia sebelumnya. Sebab skuad asuhan Roberto Mancini ini memiliki materi pemain serta budget yang cukup untuk dianggap sebagai tim terbaik di Asia. Kedua, Roberto Mancini dikabarkan mundur. Kini setelah setahun lebih menangani tim berjuluk The Green Falcon, muncul kabar yang menyebutkan Mancini dilirik oleh klub Benfica asal Portugal. Kabar serupa juga menjadi salah satu bahasan di media Gol 365. Sama seperti media lainnya, sumber dari kabar ketertarikan Benfica berasal dari media Portugal Bola. Selain itu ditambahkan pula perihal keinginan Mancini melatih Benfica yang pernah diutarakan pada 11 tahun lalu kepada media Italia, Corriere dello Sport.
Ketiga, sempat diremehkan media Inggris. Media Inggris Sportmul meremehkan timnas Indonesia dengan menyebut hampir tidak punya peluang untuk memenangkan laga ini. Hal itu merujuk dari ranking FIFA, kualitas lawan hingga track record Garuda dalam 12 bulan terakhir. Bahkan, menurut Sportmul, timnas Indonesia yang meski mengalami perkembangan pesat berkat kehadiran pemain naturalisasi, sejatinya tidak punya performa yang menonjol. Namun fakta berbicara lain. Skuad Garuda berhasil mencuri poin, bahkan dari segi permainan bisa mendapatkan kemenangan. Timnas Indonesia lagi-lagi membuktikan bahwa tidak layak untuk diremehkan. Ranking timnas melesat tajam, Hilgers tambah kekuatan lini belakang. Hasil imbang kontra Arab Saudi membuat timnas Indonesia ketambahan 6,88 poin di ranking FIFA. Tambahan ini pun membuat koleksi angka skuad Garuda berubah menjadi 1.115,61 poin. Alhasil timnas Indonesia naik 3 peringkat di ranking FIFA, tepatnya dari posisi 134 ke 131 dunia. Tim-tim yang dilewati timnas Indonesia adalah Malaysia di 133, Gambia 132, dan Rwanda 131. Di sisi lain, Arab Saudi tidak beranjak dari peringkat 56. Padahal skuad asuhan Roberto Mancini ini kehilangan 6,68 poin setelah hanya bermain 1-1 dengan timnas Indonesia. Hal tersebut tentu menjadi modal apik bagi timnas Merah Putih untuk terus menaikkan mental jelang menghadapi Australia di laga kedua. Terlebih Australia sendiri baru saja menelan kekalahan 1-0 atas Bahrain. Tak berhenti di situ saja, kabar baik juga menghampiri pecinta sepak bola tanah air. Usai timnas Indonesia dipastikan akan mendapatkan kekuatan baru di lini belakang. Sebab Hilgers dikabarkan sudah tiba di Jakarta. Bek 22 tahun itu dikabarkan segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Dan akan menyaksikan laga timnas Indonesia versus Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, tepatnya pada Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hilgers pun dapat membentuk trio tangguh di lini belakang. Hilgers bisa berkolaborasi dengan dua bek berdarah Belanda lain, yakni Jesus dan Justin Hubner. Jika benar segera bersalaman dengan Erick Thohir, Hilgers pun paling cepat bisa memperkuat timnas Indonesia pada bulan depan, tepatnya ketika tandang ke markas Bahrain dan China.